Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurfadia Faruk dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin yang telah saya buat. Yang pertama itu ada pankreas. Pankreas terdiri dari dua sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel beta, hormon yang dihasilkannya adalah insulin, dan sel targetnya yaitu sel otot, sel lemak, dan sel hati. Serta fungsinya yang pertama menurunkan kadar glukosa, yang kedua, mengatur metabolisme lemak. Selanjutnya, sel alfa. Sel alfa, hormon yang dihasilkannya adalah glukagon. Sel targetnya yaitu sel hati, dan fungsinya yaitu meningkatkan kadar glukosa darah dan meningkatkan produksi glukosa baru di hati. Selanjutnya, ada kelenjar adrenal. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu korteks. Bagian kapsul sampai zona reticularis itu adalah korteks, dan yang ini medula. Hormon yang dihasilkan medula itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adrenalin dan noradrenalin. Sel targetnya yaitu sel jantung, sel otot pada adrenalin. Untuk noradrenalin itu ada sel sistem saraf. Fungsinya meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Untuk adrenalin meningkatkan metabolisme glukosa. Sedangkan untuk noradrenalin itu meningkatkan tekanan darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan kewaspadaan. Yang kedua ada korteks. Hormon yang dihasilkan yaitu kortisol, aldosteron, dan androgen. Sel targetnya yaitu kalau kortisol semua sel dalam tubuh, aldosteron sel tumulus di ginjal, androgen sel jaringan terutama jaringan seksual. Fungsinya yaitu kortisol meningkatkan kadar glukosa, mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Untuk aldosteron mengatur keseimbangan natrium, kalsium, dan menjaga keseimbangan cairan dan volume darah. Dan yang terakhir, androgen berperan dalam perkembangan dan pemeliharaan seksual sekunder. Yang terakhir, berfungsi dalam produksi hormon seks yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid di sini terbagi menjadi tiga. Ada tiroksin, triiodtironin, dan kalsitonin. Di sini tiroksin, hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid yaitu tiroksin. Sel targetnya adalah hampir semua sel dalam tubuh, dan fungsinya membantu mengatur laju metabolisme tubuh. Yang kedua ada triiodtironin. Sel targetnya sel dalam tulang. Fungsinya satu, meningkatkan metabolisme. Yang kedua, mengatur produksi panas. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kalsitonin. Kalsitonin, sel targetnya adalah sel dalam tulang, terutama osteoklas. Di sini fungsinya yaitu menurunkan kadar kalsium dan meningkatkan kadar ekskresi kalsium melalui ginjal. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.